Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahsan yang dirahmati oleh Allah, ketinggian tokoh sufi dari Irak ini konon melebihi Rumi dan Hallaj. Dia adalah teoretikus sufi sekaligus sastrawan besar. Ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan baik dan bersungguh-sungguh, mengapa harus meributkan penilaian orang lain? Bukankah ridanya yang kita harapkan? Nama mistikus ini agak asing di telinga kita. Tidak seperti Al-Hallaj, ia seakan kurang begitu terdengar. Padahal di mata para ahli tasawuf, pandangan-pandangan sufistiknya sangat berpengaruh. Terbukti dari banyaknya para sufi sesudahnya yang banyak mengikutinya. Dia adalah An-Nifari, yang telah meninggalkan jejak kesufian yang luar biasa. Dalam memaknai tasawuf, misalnya, ia lebih berhati-hati. Itu sebabnya ia menjadi panutan bagi para sufi yang lain. Nama lengkapnya ialah Muhammad Ibnu Abdul Jabbar bin Al-Husain An-Nifari. Di dunia sastra klasik Irak, namanya menjulang karena karya-karyanya yang masyhur. Tapi sejarah hidupnya sulit dilacak. Menurut catatan, ia lahir di Basrah, Irak, tapi tanggal dan tahunnya sulit ditemukan. Bisa dimaklumi, karena dia suka menyendiri. Apalagi dia lebih suka berkelana. Itu pula sebabnya seorang pengamat sufisme Dr. Margaret Smith menjulukinya sebagai guru besar di jalan mistik. Kalaupun sekarang ditemukan karya-karyanya, hal itu semata-mata lantaran jasa orientalis Inggris, Arthur John Arbery. Pengamat Islam ini berhasil menerjemahkan beberapa karya An-Nifari pada 1934, meski tidak semuanya berhasil dilacak. Bisa dimaklumi jika karya-karyanya penuh dengan catatan perjalanan spiritual yang tahap demi tahap dilakukannya sampai ke puncak ruhaniyah paling tinggi. Sosok An-Nifari memang unik. Pengalaman spiritualnya terbingkai dengan indah dalam bahasa sastra non-elok. Karena itu tak dapat dipungkiri bahwa nama An-Nifari disejajarkan dengan para sufi dan sastrawan Irak lainnya. Bait-bait puisinya selalu menampilkan pemaknaan tentang Allah. Dengarlah, misalnya, puisinya tentang penyerahan diri kepada Allah. Dan perbuatan adalah huruf yang tak terungkap kecuali oleh keikhlasan. Dan keikhlasan adalah huruf yang tak terungkap kecuali oleh kesabaran. Dan kesabaran adalah huruf yang tak terungkap kecuali oleh penyerahan. Menurut An-Nifari, sabar ialah upaya untuk menahan diri dalam menanggung penderitaan, baik dalam menemukan sesuatu yang tidak diinginkan, maupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Sabar adalah kondisi mental dalam mengendalikan nafsu yang tumbuh atas dasar ajaran agama. Karena merupakan kondisi mental dalam mengendalikan diri, sabar merupakan salah satu tingkatan yang harus dijalani oleh seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tingkatan-tingkatan yang harus dilalui oleh seorang sufi, biasanya sabar diletakkan sesudah zuhud. Karena orang yang dapat mengendalikan diri dalam menghadapi duniawi berarti telah berusaha menahan diri dari dunia. Keberhasilan dalam tingkatan zuhud akan membawanya ke tingkatan sabar. Dalam tingkatan sabar ia tidak lagi terguncang oleh penderitaan, dan hatinya sudah betul-betul teguh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut An-Nifari, unsur sabar adalah ilmu. Sedang yang dimaksud dengan ilmu ialah pengetahuan atau kesadaran bahwa sabar mengandung kemaslahatan dalam agama, dan memberi manfaat bagi seseorang dalam menghadapi segala problem kehidupan yang seterusnya bersemayam di hati. Dalam kesanggupan dalam mengendalikan kesabaran, manusia dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsu karena mempunyai daya juang dan kesabaran yang tinggi. Kedua, orang yang kalah oleh hawa nafsu. Ia telah mencoba bertahan atas dorongan nafsu, tapi karena kesabarannya lemah, ia kalah. Ketiga, orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsu, tapi suatu kali ia kalah, karena besarnya dorongan nafsu. Dalam hal ini para sufi berpijak pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sabar terhadap segala sesuatu yang engkau benci merupakan kebajikan yang sangat besar. Sikap kepasrahan itu ia ungkapkan dalam bahasa yang begitu indah. Puisi ini menggambarkan bagaimana memaknai kepasrahan kepada Allah secara mendasar, kepasrahan dengan totalitas yang penuh, yang menghasilkan pemaknaan yang benar tentang Islam.
Dan itulah pula makna sujud dalam sholat. Bukan hanya kening yang melekat di hamparan sajadah, tapi lebih jauh lagi adalah menyerahkan segenap jiwa dan raga kepada Allah. Pemahamannya yang tinggi terhadap nilai-nilai tasawuf menempatkannya dalam deretan teoretikus mistik yang piawai. Ada yang berpendapat, An-Nifari mempunyai kemiripan dengan Al-Hallaj, keduanya telah mencapai wahdatus syuhud, penyatuan penyaksian. Bedanya hanya dalam hal kehati-hatian. An-Nifari cenderung lebih hati-hati, sementara Al-Hallaj dan Al-Bustami lebih suka berterus terang. Al-Hallaj dalam menanggapi perjalanan spiritualnya seringkali emosional. Kata-katanya tidak jarang menimbulkan kontroversi. Bahkan gara-gara pencapaiannya yang di luar jangkauan kaum awam, ia dihukum mati. Berbeda dengan Al-Bustami dan An-Nifari yang lebih hati-hati dalam mengungkapkan pencapaian-pencapaian spiritualnya. Terlepas dari semuanya, pemikiran tasawufnya memang sangat memukau. Tasawuf dikaji secara mendalam dengan argumentasi yang cerdas. Sufisme merupakan bahasa spiritual sekaligus ilmu pengetahuan. Melalui simbol-simbol tampaklah perjalanan dan konsep-konsep tentang tasawuf. Meski dengan hati-hati, seorang sufi mampu menerjemahkannya dalam sebuah pola pikir yang pas. An-Nifari menulis sebuah buku berjudul Al-Mawafi wal Muhtabat, posisi-posisi dan percakapan-percakapan. Para pengamat sufi mengakui, karya ini syarat dengan simbol. Di dalamnya terkandung berbagai kiasan yang sering menimbulkan kontroversi dalam penafsiran. Jika menafsirkannya kurang hati-hati pastilah bisa menimbulkan pemaknaan yang salah. Buku tersebut dibagi dalam dua bagian penting, tapi dua-duanya tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Menurut Afifuddin Etilmisani, pensyarah karya-karya An-Nifari, sayang ia tidak menulis sendiri karya-karyanya, melainkan hanya mendiktekan ide dan pengalaman spiritualnya kepada anaknya. Atau hanya menulis pada sobekan-sobekan kertas yang kemudian disusun kembali oleh anaknya. Andai ia menulis sendiri, pastilah jauh lebih sempurna dan indah. Bagian pertama kitab itu menjelaskan tentang makam, posisi, atau tempat berdiri seorang sufi, sementara muafi, jamak dari mauqif, menunjukkan posisi seorang sufi dalam tingkatan spiritualitas. Posisi itu sendiri disebut waqfah, yang juga merupakan sumber ilmu. Tentang hal ini, Dr. Fudoli Zaini, pengamat sufi dari Indonesia, menulis, waqfah adalah ruh dari M-Arifat, dan pada M-Arifat adalah ruh dari kehidupan. Pada waqfah telah tercakup di dalamnya M-Arifah, dan pada M-Arifah telah tercakup di dalamnya ilmu. Waqfah berada di balik kejauhan, Al-Apude, dan kedekatan, Al-Qurb, dan M-Arifah berada dalam kedekatan, dan ilmu ada dalam kejauhan. Waqfah adalah kehadiran Allah dan M-Arifah adalah ucapan Allah, sementara ilmu adalah tabir Allah. Dengan demikian urutan dari besar ke kecil sebagai berikut, waqfah, M-Arifah dan ilmu. Proses penyaksian seperti itu pada seorang sufi menjadi hal yang sangat pribadi. Bila seorang sufi mencapai makam tinggi, ucapan-ucapannya bisa menjadi sesuatu yang tidak jelas dan sulit dimengerti, bahkan dalam beberapa hal sulit dikomunikasikan. Oleh karena itu An-Nifari memilih diam ketika melewati tahapan spiritualitasnya. Baginya kata-kata tidak bisa menampung pengalaman dan penglihatannya. Dalam kitab tersebut juga diterangkan tentang ilmu dan amal perbuatan atau M-Arifah dan ibadah. Ia berpendapat bahwa hakikat ilmu adalah perbuatan, hakikat perbuatan adalah keikhlasan, hakikat keikhlasan adalah kesabaran, dan hakikat kesabaran adalah penyerahan. Dan baginya hakikat tidak akan terbentuk kecuali dengan syariat. Demikian pula ide tidak akan terlaksana jika tidak ada penerapan dan perbuatan. Oleh karena itu keterkaitan antara syariat dan hakikat menjadi sangat penting.